Tahun 1939 di Universitas Iowa, Amerika Serikat. Sementara dunia lagi sibuk siap-siap menghadapi Perang Dunia II, ada satu perang senyap yang terjadi di sebuah panti asuhan. Perang di panti asuhan, maksudnya kekerasan fisik, pemukulan. Lebih parah, ini adalah serangan mental yang terencana. Korbannya adalah 22 anak yatim piatu yang gak punya siapa-siapa. Mereka dijadikan kelinci percobaan untuk sebuah eksperimen yang saking kejamnya, para ilmuwan di sana menyebutnya The Monster Study. Tunggu, ilmuwannya sendiri yang namain itu studi monster, berarti mereka sadar dong kalau itu jahat. Mereka sadar, tapi obsesi mengalaskan hati nurani. Otak di balik ini adalah Dr. Wendell Johnson. Dia ini pakar patologi bicara yang disegani. Dia punya teori gila soal gagap atau stuttering. Menurut dia, gagap itu bukan penyakit bawaan, tapi perilaku yang dipelajari. Maksudnya orang jadi gagap karena diajari gagap. Kurang lebih gitu. Dia percaya kalau anak normal dikasih label gagap terus-menerus, anak itu bakal beneran jadi gagap. Masalahnya, untuk membuktikan teori itu, dia butuh subjek manusia. Anak-anak yang masih polos, yang bicaranya lancar. Dan karena nggak ada orang tua yang bakal ngizinin anaknya digituin, dia ngambil anak yatim piatu. Gratis, nggak ada yang nuntut. Tepat. Wendell menugaskan murid pasca sarjananya, Mary Tudor, buat datang ke panti asuhan itu. 22 anak dibagi jadi 2 kelompok. Kelompok A dikasih terapi positif. Mereka dipuji, dibilang pintarnya luar biasa, bicaranya bagus. Oke, ini kelompok yang beruntung. Kelompok B? Kelompok B adalah neraka. Isinya campuran. Ada anak yang emang gagap, tapi ada juga anak yang bicara normal. Mary Tudor duduk sama anak-anak normal ini, natap mata mereka, dan bilang dengan dingin, "Kamu itu gagap, bicaramu jelek. Jangan pernah ngomong kecuali kamu bisa ngomong benar. Kalau ragu, lebih baik diam." Gila, itu bullying berkedok sains. Lo bayangin anak kecil, yatim piatu, haus kasih sayang, tiba-tiba ada orang dewasa datang cuma buat menghancurin kepercayaan diri mereka. Dan itu dilakukan berulang kali selama 6 bulan. Setiap kali anak-anak ini mau cerita, mau ngomong, mereka dipotong dan dikritik. "Stop, kamu gagap lagi, jangan ngomong." Hasilnya, Mengerikan, bro. mereka jadi gagap beneran. Secara teknis, tidak semua jadi gagap permanen secara fisik, tapi secara psikologis, hancur lebur. Anak-anak yang tadinya ceria, suka nyanyi, suka main, tiba-tiba jadi bisu. Mereka nolak ngomong sama sekali. Ada satu anak namanya Mary Korlaski, dia sampai nutup matanya pakai tangan setiap kali diajak ngomong. Karena takut salah. Iya, mereka ketakutan setengah mati. Di otak mereka tertanam doktrin, suara gue adalah kesalahan. Gue nggak berhak bicara. Nilai sekolah mereka anjlok. Mereka jadi penyendiri. Bahkan bertahun-tahun setelah eksperimen selesai, trauma itu nggak hilang. Mereka merasa diri mereka cacat. Ini jahat banget sih. Si Mary Tudor ini nggak punya rasa bersalah. Pas dia lihat anak itu nangis atau diam doang, dia nggak mikir, wah, gua udah kelewatan. Di catatan hariannya, Mary Tudor sebenarnya nulis kalau dia mulai merasa bersalah. Dia lihat anak-anak itu jadi kurus, murung, dan ketakutan. Tapi, Dr. Wendell Johnson, bosnya, nyuruh lanjut terus. Demi data, katanya. Demi data. Cih, terus kenapa studi ini disembunyiin? Kenapa baru kedengaran sekarang-sekarang ini? Karena tahun itu 1939. Di Jerman, Nazi lagi ngelakuin eksperimen sadis ke manusia di kamp konsentrasi. Rekan-rekan Dr. Wendell di Iowa ketakutan. Mereka mikir, kalau publik tahu kita nyiksa anak yatim piatu kayak gini, kita bakal disamain kayak dokter Nazi. Jadi, tesis Mary Tudor itu dikubur, disembunyikan di tumpukan arsip perpustakaan, nggak pernah dipublikasikan secara resmi selama bertahun-tahun. Pengecut. Udah nyiksa anak orang nggak mau tanggung jawab pula. Terus nasib anak itu gimana pas udah gede? Menyedihkan. Banyak dari mereka hidup dengan masalah bicara dan rendah diri seumur hidup. Mereka baru tahu kalau mereka dijadikan bahan percobaan itu puluhan tahun kemudian pas ada jurnalis yang bongkar kasus ini di tahun 2000-an. Tahun 2007, akhirnya negara bagian Iowa bayar ganti rugi $925.000 ke para korban yang masih hidup. Duit segitu nggak bisa balikin masa kecil mereka yang dirampas, nggak bisa balikin suara mereka yang udah dibunuh. Betul.
Eksperimen ini ngajarin kita satu hal horor. Kita nggak butuh pisau buat ngebunuh seseorang. Cukup dengan kata-kata yang terus-menerus menyerang mental, kita bisa mematikan manusia yang masih hidup. Sumpah ini lebih serem dari cerita hantu manapun. Hantu nggak bisa bikin lu benci sama diri lu sendiri. Manusia bisa. Gue Oza. Gue Kai. Hati-hati dengan ucapan kalian. Sampai jumpa.